说若是解封，即使各位难道忘记了？我今日明皇力压各族，非你们明皇一族似乎。 该是老朽谢过小友，小友愿为剑仙寻药。这，诸位无需客气，我九州想，既然两位前辈如此有心，不再救人多少，诸位前辈回去。天外天浩瀚无际，那又如何？若他敢出手，我断魂山有上古渡劫存世，是羊谁是虎，这可不。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua di Empire of Realms atau Wanjie Zedong. Udah pada kepo kan dengan kelanjutannya? Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Yunfei itu diberikan banyak sekali harta langka oleh para tetua kota Fengshan. Auto menang banyak dong dia. Penasaran kan kalian kan? Mari kita review sedikit dulu untuk part kemarin di mana kita semua sudah melihat orang-orang dari aliansi abadi yang sudah menuduh Yunfei melakukan kekacauan di kota Fengshan kepada para tetua. Mereka tuh menuduh Yunfei sudah menghabisi salah satu anggota mereka karena terlalu arogan. Tapi Pangeran Yulong datang tepat waktu. Dia menjelaskan semuanya secara rinci kenapa Yunfei bisa membalas menyerang guys. Dari situlah membuat para tetua murka dong sampai menghabisi orang-orang dari aliansi abadi. Soalnya mereka udah berbohong dan menuduh seorang Yunfei guys. Di sisi lain tepatnya di markas ras asing, leluhur Yuan Shang juga murka karena salah satu dari mereka tidak percaya dirinya bisa kalah guys. Sampai-sampai dia menyerang orang tersebut karena kesal. Para tetua lain berusaha menenangkan Yuan Shang dan menegaskan kalau mereka memiliki cara lain dalam mengalahkan si Yunfei ini. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Orang-orang dari ras asing mulai berpikir dan ingin mencoba meminta bantuan kepada putra kaisar ras asing. Soalnya mereka tahu putranya itu kuat bukan main. Katanya di masa lalu dia tuh berhasil mengalahkan semua kultivator dan membuat ras asing masuk ke benua ini guys. Tapi sayang dia sekarang tuh masih tersegel membutuhkan yang namanya bunga kekacauan dalam membuka segelnya. Pantesan aja mereka pengen mencuri bunga kekacauan kemarin. Lalu Yuan Shang setuju akan hal itu tetapi karena dia sudah harus kembali beristirahat, dia pun menyerahkan semua masalah ini kepada para tetua-tetua dan segera pergi dari sana. Setelah itu, para tetua mulai berdiskusi lagi nih guys. Mereka sebenarnya tidak menyangka masih ada kultivator yang sangat kuat seperti Yunfei. Apalagi dia juga memiliki tubuh kekacauan yang sangat langka ya kan. Tapi di satu sisi mereka merasa senang soalnya katanya Yunfei ini udah mendapatkan kekuatan dari bunga kekacauan. Yang berarti jika mereka mengalahkan Yunfei otomatis bisa mengambil bunga itu. Ya elah, percaya diri banget bisa mengalahkan Lord Yunfei ya. Sedari awal tujuan mereka adalah bunga kekacauan untuk membuka segel dari putra kaisar ras asing. Di sisi lain, tepatnya di depan pohon kekacauan, Yunfei terus melanjutkan kultivasinya untuk memperkuat tubuh. Nggak lama dari itu, pondasi kultivasinya Yunfei sudah berhasil menjadi lebih kuat. Alhasil, Yunfei menyelesaikan kultivasinya dan kelihatan sungguh bersemangat. Dia menduga kalau sekarang kemungkinan dirinya akan bisa mengalahkan semua orang dari ras asing. Tentu mendengar itu membuat Heng Lei auto kebingungan. Soalnya tadi sebelum Yunfei memperkuat pondasi aja, dia udah berhasil mengalahkan para tetua ras asing dan menangkap 2 orang tetua mereka guys. Ternyata Yunfei yakin di masa depan klan ras asing gak bakal tinggal diam. Jadi kemungkinan mereka akan memanggil leluhur mereka yang lebih kuat untuk menyerang Yunfei. Lei setuju akan perkataan itu. Dia tahu jelas yang namanya ras asing
mereka memiliki putra kaisar yang sedang tersegel. Tapi dia juga yakin jika Dewa Pedang Kuye udah sembuh dari lukanya, mereka bisa mengalahkan si putra kaisar ras asing. Yunfei tidak mau mengharapkan itu guys. Apalagi sekarang dia sudah terkena petir kesesaran guntur dan mengalami luka cukup parah ya kan. Dia berjanji akan menyembuhkannya setelah dia bertemu dengan sang ibu. Itu membuat Lei Yan menjadi semakin penasaran dong. Memangnya ibunya Yunfei kenapa coba? Dia menjelaskan kalau ibunya ditangkap oleh istana Chiuyo dan keberadaannya sekarang tidak diketahui. Mendengar itu, Lei Yan memberikannya sebuah token untuk membantunya di masa depan. Yunfei berterima kasih dan berpamitan untuk pergi kembali ke kota Fengshan. Singkat cerita, akhirnya Yunfei dan teman-temannya kembali ke kota Fengshan menggunakan formasi teleportasi. Tapi mereka merasa bingung guys, soalnya ketika mereka sampai, sudah ada beberapa tetua dari kota Fengshan yang menunggu. Gak lama dari itu, pemimpin kota memberikan hormat, memperkenalkan identitasnya. Tujuan mereka ingin menyambut Yunfei dari pelatihannya guys. Mereka juga memberikan hadiah-hadiah seperti tunggangan gagak emas, jimat pedang ilahi langit ungu sebagai permintaan maaf kemarin. Mereka tahu jelas kalau orang-orang dari aliansi abadi sudah merepotkan. Yunfei memaafkan mereka dan menyuruh para tetua ini untuk memperketat anggotanya supaya tidak bertindak gegabah lagi. Jelas saran itu langsung diterima oleh para tetua. Mereka menjelaskan orang-orang dari aliansi abadi ini sudah mendapatkan hukuman yang pantas dan layak. Mereka juga berterima kasih kepada Yunfei karena sudah menyelamatkan kota dari serangan ras asing. Karena itu disiapkan secara terpaksa, mau tidak mau Yunfei menerima semua hadiah itu. Yunfei juga menasihati mereka agar tidak bertindak gegabah dalam menghadapi orang-orang ras asing. Gak cuma itu, pemimpin kota Fengshan juga memberikan Yunfei dan teman-temannya sebuah token untuk masuk ke dalam kota. Kalau kalian ingat, sebelumnya waktu Yunfei ingin masuk, dia itu ditahan oleh Chu Kejing karena enggak memiliki token. Nah, sekarang dia sudah bisa keluar masuk kota guys, dan tentu tanpa ada gangguan. Sang pemimpin kota juga bersedia akan mengaktifkan formasi teleportasi dalam membantu Yunfei pergi kemana aja. Tidak ingin buang-buang waktu, akhirnya Yunfei dan yang lainnya menuju ke formasi teleportasi itu dan bergegas pergi dari kota Fengshan. Sesampainya Yunfei di luar kota Fengshan, Linglong memberikan informasi kalau dia masih belum bisa mengetahui keberadaan istana Chiuyo. Tapi jika ingin menelusurinya secara langsung, mereka harus pergi ke Gunung Tuan Hun. Jelas Yunfei langsung setuju akan hal tersebut. Dia nggak peduli kemanapun, yang penting dirinya mendapatkan informasi mengenai ibunya. Pangeran Yolong juga pengen angkat bicara. Dia menegaskan guys, dirinya memiliki tempat yang cukup aman. Kalau Yunfei pergi ke sana, dia pasti nggak bakal dikenali oleh orang-orang Gunung Tuan Hun kan? Dan ujung-ujungnya pasti diserang guys. Apalagi leluhur-leluhur mereka terkenal cukup kuat dan kejam tentunya. Sui Yi tidak takut. Dia yakin dengan kekuatan dari tuannya Yunfei yang sekarang mereka bisa melawan semuanya. Anjay. Yunfei juga nggak takut dong, malahan dia menegaskan jika orang-orang itu berani menyinggungnya, maka dia nggak bakal segan-segan memberikan mereka pelajaran. Alhasil mendengar itu, Yeli dan Wusha meminta izin untuk ikut pergi bersama Yunfei ke Gunung Tuan Hun. Dengan senang hati Yunfei menerima mereka dan mengucapkan terima kasih. Ini sebagai balas budi dari Wushuang karena dulu Yunfei sudah menyelamatkan hidupnya.
Dia segera mengajak Yunfei dan teman-temannya untuk pergi dari sini karena Gunung Tuan Hun sungguh jauh. Pada akhirnya mereka pun segera pergi ke sana. Seperti apakah Gunung Tuan Hun, guys? Apakah benar-benar yang dikatakan Pangeran Yulong kalau Yunfei akan diserang oleh mereka? Kalau menurut Mimin itu sudah pasti. Apalagi Yunfei orang luar kan, hehe. Biasalah ya, Akamsi guys, anak kampung sini, nggak senang akan orang luar. 那又如何？若他敢出手，我断魂山有上古渡劫存世，是羊谁是虎，这可不一定。 So jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler untuk part 120 yang akan rilis lagi secepatnya. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat Yunfei sudah tiba di depan gerbang Gunung Tuan Hun. Benar kata Pangeran Yulong. Dia langsung dicurigai oleh para penjaga gerbang. Sampai-sampai mereka memadatkan kekuatan dan bersiap untuk menyerang. Yunfei memperkenalkan dirinya yang berasal dari benua ini. Tapi mereka nggak mau percaya guys. Langsung melancarkan serangan guntur petir super kuat. Membuat Yunfei auto membantu pelindung. Ketat juga nih penjagaan Gunung Tuan Hun ya guys. Kita tunggu lagi di part 120 Wan Jie Zejun. Seru sekali buat tahun satu ini. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.